Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas mengenai minuman kesehatan atau produk kesehatan, yaitu madu. Di channel ATLM Indonesia kita bahas 22 manfaat madu bagi kesehatan. Oke ya, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Nah, kita mulai dengan pendahuluan. Jadi nikmatnya rasa madu, ya kan, manisnya madu itu dihasilkan melalui proses yang lumayan rumit ya, oleh lebah-lebah mengumpulkan nektar bunga di sarangnya. Jadi ngambil gula atau mengambil sejenis senyawa yang ada di dalam bunga ya. Madu murni tidak memiliki kadar lemak sama sekali. Jadi aman ya, tidak menaikkan kolesterol dan trigliserida. Cairan madu tidak pernah basi hingga ribuan tahun lamanya. Ini adalah fakta-fakta mengenai madu ya. Kemudian fakta yang lanjutnya, bahwa madu itu sudah dikonsumsi manusia sejak 7.000 tahun sebelum Masehi. Kemudian pernah juga madu ini dijadikan alat pembayaran oleh masyarakat Mesir kuno pada 3.000 tahun sebelum Masehi. Jadi madu ini memiliki nilai yang tinggi ya di zaman-zaman dahulu. Kemudian lagi masuk kita manfaat madu untuk kesehatan itu didapat dari kandungan nutrisinya yang beragam. Di samping gula yang membuatnya terasa manis, ya kan, memang madu itu terasa manis. Madu mengandung banyak sekali senyawa aktif seperti vitamin A, retinol, kemudian vitamin E, tokoferol, ya kan, ada bentuk dari alfa tokoferol. Kemudian vitamin K, ya kan, vitamin B kompleks, vitamin C, serta flavonoid, asam fenolik, dan karotenoid. Jadi lumayan ya, senyawa-senyawa inilah nanti yang paling berperan dalam hal khasiat masing-masing yang diunggulkan dari madu ini. Nah, kandungan tersebut juga ada pada produk lain yang dihasilkan oleh lebah dari madu, seperti halnya propolis. Nanti kita bahas mengenai propolis ya dari madu. Nah, dalam 100 gram madu itu memiliki kandungan gizi, ya kan? Yang pertama, kalorinya 304 kalori, tinggi juga ya. Karbohidrat 82,4 gram, seratnya 0,2 gram, gulanya 82,1 gram, proteinnya 0,3 gram, vitamin C-nya 0,5 mg, niacin 0,1 mg, folatnya 2 mikrogram, kemudian pantotenik asidnya ini 0,1 mg, cholinnya 2,2 mg, dan betain 1,7 mg. Sementara untuk logam-logam elemen-elemen lain, yaitu kalsium 6 mg, zat besi 0,4 mg, magnesium 0,2 mg, fosfor 4 mg, potasium 52 mg, sodium 4 mg, zinc 0,2 mg, mangan 0,1 mg, selenium 0,8 mikrogram, dan fluoride 7 mikrogram. Jadi kalau berdasarkan dari kandungan gizi dalam madu ini, ternyata madu memiliki nilai gizi yang cukup kompleks dan banyak ya, ketimbang misalnya produk-produk lain ya. Oke, lanjut kita masuk ke 22 manfaat madu. Yang pertama, manfaat madu yaitu sebagai antibakterial. Jadi anti bakteri. Jadi di sini kita lihat salah satu komponen penting dalam madu yaitu glukosa oksidase, yaitu enzim yang menghasilkan
H2O2 dalam reaksi kimia di laboratorium ya, seperti itu. Jadi dengan adanya H2O2 ini dalam madu, dia memiliki kemampuan sebagai antibakteri dan penyembuhan luka yang begitu kuat. Jadi produk H2O2, hidrogen peroksida, hanyalah salah satu cara yang luar biasa bahwa madu dapat membantu membunuh bakteri dan menyembuhkan luka lebih baik. Jadi H2O2 akan merusak atau mematikan bakteri, bahkan mungkin menghambat bakteri. Nah, manfaat yang kedua madu untuk kesehatan yaitu antioksidan tinggi. Ini adalah menangkal radikal bebas. Nah, kita tahu madu yang berwarna lebih gelap umumnya mengandung lebih banyak antioksidan dibandingkan madu yang warna terang. Namun, keduanya masih kaya akan sumber antioksidan. Jadi antioksidan itu bekerja melawan radikal bebas dan mendorong pertumbuhan jaringan baru. Jadi teman-teman ATL Indonesia, disinilah kelebihannya dalam hal antioksidan dari madu. Ini hal ini membantu mempercepat penyembuhan sel-sel tubuh yang rusak ya atau yang mengalami gangguan, serta membantu kulit tampak lebih muda dan lebih bercahaya. Ini efek dari antioksidan yang ada dalam madu, yang mana antioksidan itu juga memelihara kulit. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat madu sebagai pembersih luka. Nah, madu itu dapat diaplikasikan ke luka bakar kecil atau luka ringan. Lalu pelan-pelan gunakan seperti sedang menggunakan salep. Jadi dioleskan ya pada area luka bakar atau luka ringan. Jadi madu dapat membunuh bakteri dan membantu mempercepat waktu penyembuhan pada luka dengan cara membersihkan luka tadi. Kemudian yang keempat yaitu menjaga kesehatan dan kesegaran mulut. Nah, kita tahu madu juga mampu mengatasi bau mulut. Jika memiliki bau mulut, cobalah campuran 1/4 gelas air putih ya kan, 1 sendok teh madu mentah ya kan, dan 1 sendok teh lemon. Berkumurlah selama 3 menit lalu buang. Maka bau mulut akan hilang. Jadi menghilangkan bau mulut dengan madu lemon. Nah, yang kelima manfaat madu yaitu menyeimbangkan gula darah. Kita tahu di sini terkait dengan gula darah itu adalah pada penderita diabetes. Jadi meski madu rasanya manis, madu memiliki indeks glikemik yang cukup rendah. Mengapa? Karena gula alami dalam madu memiliki efek slow release, yang berarti tidak menyebabkan gula darah naik dengan cepat. Tidak seperti pemanis lainnya seperti pada gula pasir. Meski manis ya kan, madu tidak akan menyebabkan kadar gula darah melonjak secepat makanan tinggi gula lainnya seperti gula pasir misalnya ya kan. Nah, lanjut lagi yang keenam manfaat madu yaitu meredakan batuk. Nah, di sini madu itu menyembuhkan batuk, itu manfaat yang mungkin jarang ya kan diketahui ya kan. Nah, membuat obat batuk dengan bahan alami yang sangat efektif dengan menggunakan bahan baku sebagai berikut. Jadi madu sebagai salah satu komponennya. 1 gelas air mineral, 1/4 gelas akar jahe segar, 1 sendok makan kayu manis, 1/4 gelas lemon segar, dan 1 gelas madu. Jadi tuangkan semuanya kecuali 1/4 gelas lemon segar dan segelas madu ke dalam panci dan panaskan sampai mendidih. Jadi nanti
madu dengan lemon nanti terakhir ya ditambahkan. Nah, didihkan dulu ya kan akar jahe dengan kayu manis ya kan sampai volume cairannya menjadi kurang lebih setengahnya, berkurang kan dari 1 gelas mineral jadi setengahnya. Kemudian setelah mendidih tuangkan cairan ke saringan halus untuk membuang sisa-sisa yang tidak diinginkan. Jadi saat cairannya masih hangat ya kan, hangat-hangat kuku, campurkan lemon dan madu dan siap digunakan sebagai obat batuk. Nah, lanjut lagi teman-teman, yang ketujuh, manfaat madu yaitu membantu program diet. Nah, kita tahu di sini madu adalah pemanis yang lebih baik dan jauh lebih sehat daripada gula ya. Dan di sini contohnya adalah gula pasir. Jika ingin menurunkan berat badan, ganti gula dengan madu. Ini akan meningkatkan metabolisme tubuh dan memberi energi. Dan kita bisa menikmati khasiat-khasiat dari madu yang lainnya ketimbang kita hanya menikmati satu khasiat manis dari gula tebu. Jadi di sini dengan demikian, dengan kita mendapatkan asupan gula yang cukup dari madu, menyebabkan kita memiliki rasa kenyang dan tidak ingin memakan atau mengkonsumsi produk-produk yang berlebihan kalori, sehingga mampu membantu program diet kita. Yang kedelapan yaitu meningkatkan imunitas tubuh. Jadi senyawa fitonutrien yang ada dalam madu dapat memperkuat sel-sel imun dalam tubuh. Jadi hal ini tentunya akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyakit infeksi. Dan di dalam madu itu ada juga produk propolisnya ya dari madu, sehingga ini akan memperkuat sistem imun dan mencegah infeksi. Ditambah lagi madu juga diketahui memiliki khasiat sebagai antibakteri dan anti jamur. Nah, kita masuk yang ke-9 yaitu manfaat madu sebagai conditioner rambut. Nah, secara estetika, madu ini dapat dimanfaatkan sebagai conditioner alami pada rambut. Caranya bagaimana? Campur setengah gelas madu dengan 1/4 gelas minyak zaitun yang dihangatkan sebentar di atas kompor ya. Oleskan campuran tersebut ke rambut dan kemudian biarkan meresap masuk. Bungkus rambut dengan handuk agar madu lebih meresap. Setelah meresap ya kan, bilas dengan air dingin hingga bersih dan tidak lengket dan tidak menyisakan lagi. Nah, kemudian yang ke-10, membuat kulit lebih halus. Nah, di sini kita tahu bahwa madu itu memiliki kualitas yang sama halnya seperti tadi pada perawatan rambut, juga untuk kulit. Jadi madu memiliki komposisi yang baik atau bagus untuk menjaga agar kulit tetap lembut dan bersih. Mudah saja caranya, cukup tambahkan 2 sendok makan madu dan segelas air panas dan biarkan larut. Tambahkan 2-3 tetes lavender essential oil. Lalu tuangkan campur ke bak mandi. Ini bisa digunakan untuk mandi nanti ya, untuk menghaluskan kulit. Nah, kemudian kita pindah. Manfaat yang ke-11 dari madu yaitu energi booster. Ini energi tambahan ya. Nah, secara nutrisi, 1 sendok makan madu itu mengandung 64 kalori ya kurang lebih, dan 17 gram gula termasuk fruktosa, glukosa, maltosa, dan sukrosa. Di sini fruktosa yang disebut lebih awal karena di sini fruktosa itu gula dari buah-buahan. Jadi sementara lebah mengambil dari sari buah-buahan tadi,
pada saat buah-buahan mengeluarkan gulanya ya. Nah, kandungan tersebut membuat madu menjadi sumber energi yang baik. Jadi glukosa dalam madu dapat diserap oleh tubuh dengan cepat dan memberikan dorongan energi langsung. Karena energi dan gula tunggal dalam tubuh kita itu adalah glukosa. Jadi glukosa bisa langsung siap dipakai sebagai sumber energi. Nah, sementara itu fruktosa memberikan energi berkelanjutan karena diserap lebih lambat. Jadi fruktosa ini apabila ingin diserap oleh tubuh itu harus diubah dulu nanti menjadi bentuk tunggal yaitu glukosa sehingga perlu waktu untuk penyerapannya. Jadi madu juga ditemukan untuk menjaga kadar gula darah cukup konstan dibandingkan dengan jenis gula lain. Jadi madu cocok dan baik untuk energi tambahan dan menjaga kadar gula dalam darah tetap konstan. Nah, masuk yang ke-12 yaitu menjaga kesehatan jantung. Nah, manfaat yang ke-12 dari madu ini disebabkan oleh senyawa fitonutrien pada madu yang diduga bisa meningkatkan kesehatan jantung dengan cara melancarkan aliran darah dan mencegah terbentuknya plak pada pembuluh darah yang mana ini adalah penyebab dari aterosklerosis. Jadi lumen dari pembuluh darah itu mengecil karena LDL yang ada dalam peredaran darah itu dimakan oleh sel makrofag, kemudian sel makrofag menembus tunika intima lalu membentuk benjolan. Nah, ini menyebabkan terbentuknya aterosklerosis, ya kan, terjadinya aterosklerosis. Nah, kemudian beberapa peneliti juga telah membuktikan bahwa madu dapat menurunkan tekanan darah serta kadar kolesterol jahat dan lemak dalam darah. Nah, tadi kita bahas kolesterol yang jahat ini adalah LDL. LDL kolesterol itu bentuk yang teroksidasi lah yang paling berbahaya dalam tubuh. Sehingga dengan madu ini dia mampu menurunkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Nah, selanjutnya kita masuk ke 13 manfaat madu yaitu sebagai masker wajah. Nah, di sini cukup panjang kita membahasnya. Pertama, manfaat madu sebagai masker kecantikan yaitu pada wajah. Madu secara efektif dapat mengobati kondisi wajah seperti jerawat, rosacea, dan eksim. Sementara dengan tambahan minyak kelapa, ya kan, sangat bagus untuk menghilangkan kulit kering atau kulit yang teriritasi, juga untuk mengurangi keriput. Jadi dikombinasikan nanti keduanya menjadikan masker wajah, sehingga gabungan keduanya menjadikan kulit menjadi super lembut, bercahaya, dan terhidrasi. Jadi caranya mudah saja. Campur 1 sendok makan minyak kelapa dan 1 sendok makan madu mentah dalam mangkok kecil sampai tercampur rata. Lalu oleskan campuran tersebut ke wajah dan leher dengan lembut. Biarkan meresap sampai 20 menit lalu bilas dengan air. Ini bisa digunakan masker wajah yang lebih aman dan alami ketimbang masker-masker yang ada. Kemudian kita pindah yang ke-14 manfaat madu yaitu mengatasi heartburn. Nah, apa itu heartburn? Jadi di sini bagi ibu hamil yang biasa kadang-kadang mengalami atau merasakan heartburn atau nyeri di ulu hati, rasa terbakar ya. Konsumsi madu bisa mengatasi masalah ini karena kandungan di dalamnya mampu menurunkan kadar asam lambung. Jadi secara tidak langsung ini mengatasi masalah gangguan pada lambung ya, pada orang-orang dengan masalah MAH dan gangguan gastritis.
Nah, kita pindah lanjut yang ke-15, yaitu membantu ibu hamil tidur nyenyak. Mengapa? Nah, kita lihat ulasannya yang ke-15 ini. Wanita hamil seringkali mengalami insomnia karena perut yang membesar. Jadi insomnia ini kesulitan tertidur ya. Jadi untuk mengatasi masalah ini, madu bisa memberikan rasa nyaman dan rileks, sehingga membantu untuk tidur nyenyak. Untuk mendapatkan manfaatnya, mudah saja. Konsumsi 1 sendok madu bersamaan dengan susu hangat sebelum tidur. Nah, kemudian terkait dengan estetika kosmetika yang ke-16, manfaat madu yaitu lips balm alami. Di sini mudah saja, cara yang sangat mudah untuk menyembuhkan dan mencegah bibir pecah-pecah itu bisa dengan menggunakan madu. Jadi madu dapat dimanfaatkan untuk pelembab bibir. Jadi campurkan biswak hangat dan minyak zaitun dengan perbandingan 1:3. Campur keduanya, kemudian tambahkan 1 atau 2 sendok makan madu ke dalam campurannya. Jadi setelah itu campuran tadi didiamkan beberapa jam, lalu bisa digunakan sebagai lips balm yang akan kita gunakan, yaitu melembabkan dan menyembuhkan bibir pecah-pecah. Kemudian yang ke-17 yaitu membantu penyembuhan luka dan luka bakar. Nah, ini terkait dengan kerusakan kulit ya, topikal. Nah, yang ke-17 ini pengobatan madu topikal untuk menyembuhkan luka dan luka bakar itu sebenarnya sudah dilakukan sejak zaman Mesir kuno. Jadi madu paling efektif untuk menyembuhkan luka bakar dan luka parsial yang terinfeksi setelah operasi. Ini berdasarkan beberapa penelitian, dan satu studi melaporkan tingkat keberhasilannya itu 43,3% dengan madu sebagai perawatan pada luka. Nah, dalam penelitian lain itu madu topikal menyembuhkan 97% pasien dengan luka diabetik. Luka diabetik ya. Khasiatnya, khasiat penyembuhan madu berasal dari sifat antibakteri dan antiinflamasi. Ini mungkin ada kandungan propolis yang kecil ya, serta kemampuannya untuk memelihara jaringan di sekitarnya. Kemudian yang ke-18 dari manfaat madu yaitu menurunkan tekanan darah. Jadi orang-orang yang hipertensi itu cocok mengkonsumsi madu. Jadi madu itu mengandung senyawa antioksidan yang telah dikaitkan dengan penurunan tekanan darah. Jadi penelitian yang dilakukan pada tikus dan manusia menunjukkan sedikit penurunan tekanan darah dengan mengkonsumsi madu. Jadi ini madu sebagai pendukung untuk menurunkan tekanan darah, karena madu tidak secara signifikan terbukti menurunkan tekanan darah yang lebih handal ya, cuma secara sedikit. Oleh sebab itu ini sebagai bahan suplemen tambahan herbal untuk membantu menurunkan tekanan darah. Nah, lanjut yang ke-19, manfaat madu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Jadi sejumlah penelitian menyebutkan bahwa madu juga merupakan prebiotik, sehingga dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Jadi madu mendukung bakteri baik di dalam usus. Jadi sifat madu ini dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dengan demikian, pencernaan yang sehat, maka tubuh secara langsung juga akan sehat. Nah, yang ke-20 dari khasiat madu yaitu memperkuat kuku. Ini bisa dilakukan pada kuku-kuku yang mengalami rusak atau rapuh atau yang lemah. Yaitu cobalah dengan cara mencampur 1 sendok makan madu dengan 1/4 gelas cuka apel. Jadi rendam kuku selama
10 menit dan bilas. Jadi ulangi setiap minggu untuk kutikula dan kuku yang kuat dan sehat. Ini bagi orang yang bermasalah dengan kuku yang lemah dan rapuh. Nah, kemudian yang ke-21 itu manfaatnya yaitu bersifat hidroskofis. Nah, jadi di sini maksudnya dalam keadaan alaminya yaitu madu itu memiliki kadar air yang sangat rendah. Namun dapat menyerap kelembapan saat terkena udara. Berdasarkan dari ini, sifat hidroskopis ini membuat madu sangat bermanfaat untuk memiliki kulit yang kering dengan komposisi di dalam perawatan kulit dengan mempertahankan kelembapannya lebih baik. Jadi pada saat dioleskan di kulit atau di wajah, madu ini dia menyerap air sehingga terhidrasilah kulit yang kering. Nah, kemudian yang ke-22 yaitu menjaga kadar kolesterol tetap normal ya dan menurunkan kadar trigliserida. Ini manfaat yang ke-22, manfaat yang terakhir dari bahasan mengenai 22 manfaat madu. Jadi madu itu diketahui dapat mengurangi kolesterol jahat yaitu LDL kolesterol sambil secara signifikan meningkatkan kolesterol baik yaitu HDL. Jadi HDL ini high density lipoprotein ini kolesterol baik, sementara low density lipoprotein itu adalah kolesterol jahat. Jadi keduanya ini bekerja berlawanan. HDL itu mengangkut kolesterol dari hati ke jaringan, sementara HDL mengangkut kolesterol dari jaringan ke hati untuk dimetabolisme lebih lanjut. Nah, kemudian sebuah studi yang dilakukan pada 55 pasien membandingkan madu dengan gula pasir. Hasilnya madu menyebabkan penurunan LDL 5,8% dan peningkatan kolesterol HDL 3,3%. Jadi ini mampu menyeimbangkan kadar HDL dan LDL dalam darah. Kemudian selain itu juga madu mampu menurunkan kadar trigliserida dalam tubuh. Kita tahu trigliserida itu biasanya berasal lebih banyak dari lemak-lemak ya, baik lemak tumbuhan maupun lemak hewan. Tapi paling terbanyak itu asupan dari tubuh kita adalah lemak tumbuhan, misalnya adalah minyak-minyakan. Nah, dengan mengkonsumsi madu sehingga tubuh lebih banyak tidak mengurangi asupan atau penyerapan dari lemak-lemak tersebut. Dan juga dengan adanya madu, kita mengkonsumsi madu, maka proses pembentukan atau sintesis dari gula menjadi konversi menjadi asam-asam lemak itu juga berkurang. Dengan demikian asam lemak yang terbentuk dari gliserol dan trigliserol dan asam lemak itu membentuk trigliserida itu akan juga mengalami penurunan secara signifikan ya, seperti itu. Nah, kira-kira itu saja sebanyak 22 manfaat madu yang kita bahas. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update materi-materi lainnya. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas kali ini. Dan juga semoga teman-teman dapat memanfaatkan dan mengaplikasikan madu di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.